Assalamualaikum warahmatullahi. Allah telah menulis takdir 500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahkan tentang penghuni surga dan neraka. 50.000 tahun. Kami ralat 50.000 tahun yang sahih. Pertanyaannya, apakah takdir seseorang dapat dirubah, Ustaz? Karena berkaitan dengan hadis ini membuat hati ini bersedih. Kalau sekiranya memang kita termasuk ke dalam penghuni neraka. Jazakallah khair. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan la yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Ya, tidak akan pernah berubah keputusan di sisiku dan aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Ya, berarti semua sudah ditakdirkan dan takdir tidak akan berubah dengan izin Allah. Allah mampu merubah, mampu. Tapi Allah tidak berkehendak demikian dan bahkan Allah menyatakan tidak akan berubah. Ya, kenapa demikian? Karena itu adalah konsekuensi dari kesempurnaan ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Karena kesempurnaan ilmu menyebabkan keputusan Allah semuanya telah sempurna. Beda dengan raja yang keputusannya selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena si raja ini tidak paham dan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Akhirnya perlu merubah lagi undang-undangnya, dirubah lagi undang-undangnya. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi dan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Allah ilmunya sangat sempurna, sehingga keputusannya pun juga sangat sempurna sekali. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW sabda, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Apakah berarti doa bisa merubah takdir? Kata para ulama, doa termasuk takdir. Maka kita merubah takdir dengan takdir. Ya, ada seorang pencuri pernah ditangkap oleh Umar. Lalu kemudian ketika hendak dipotong tangannya, pencuri itu berkata, "Hai Umar, bukankah aku mencuri dengan takdir Allah?" Kata Umar, "Iya, aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah." Ya, sebuah contoh misalnya, kita lapar. Lapar itu takdir. Tapi apakah kita diam saja tidak mau makan? Ya, tentu tidak. Kita berusaha untuk mencari makan. Ketika kita sudah kenyang takdir. Berarti kita berusaha untuk menghindari lapar menuju makan. Berarti itu menunjukkan manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Ya, walaupun kehendak Allah, manusia semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, manusia diberikan oleh kekuatan, kemampuan untuk berusaha dan berusaha. Tidak ada manfaatnya, akhi, memikirkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya, memang semua kita sedih, takut sekali kalau kita termasuk penduduk api neraka. Bagaimana kalau saya termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka? Tapi kalau kita habis waktu kita untuk memikirkan, akhirnya kita malah suudzon kepada Allah. Ya, hanya karena kita, ya Allah, semua sudah takdirkan. Kalau begitu saya kalau takdirkan neraka gimana? Percumalah saya beramal kalau begitu. Ya udah, sekalian saja saya berbuat maksiat. Itu menjadi pintu syaitan yang akhirnya menyebabkan kita suudzon kepada Allah. Yang menyebabkan akhirnya kita malah semakin terjerumus kepada maksiat. Makanya Rasulullah SAW khawatir, ya umat Islam itu mendustakan takdir. Ya, dan terlalu dalam memikirkan takdir. Ya, sekarang apakah Anda diberitahu oleh Allah bahwa Anda akan masuk neraka? Tidak ada. Berarti tidak ada pengabaran, berarti kita semua tidak tahu, semua kita tidak tahu. Sekarang kalau kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, apa manfaatnya? Bukankah lebih baik kita berusaha? Nah, kita berusaha. Kita berusaha terus mengejar surga. Manjada wajad. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Makanya Allah mengatakan, la yubaddalu qawlu ladai. Ma yubaddalu qawlu ladai wa ma ana bidhallamin lil abid. Yang keputusan tidak akan pernah lagi berubah di sisiku, dan aku tidak akan pernah menzalimi hamba-hambaku. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan seorang hamba yang bersungguh-sungguh mencari surga. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk menghindarkan dirinya dari api neraka. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis, Ustaz? In ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah 60 sanah. Pada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun lamanya.
ya ternyata ia masuk ke dalam api neraka, apakah itu Allah tidak zalim? Tidak. Loh, dia sudah beramal soleh 60 tahun, ternyata ia diwafatkan di atas keburukan. Ingat, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa ada orang yang beramal soleh 60 tahun, bisa jadi hatinya tidak ikhlas, bisa jadi karena mengharapkan kehidupan dunia, bisa jadi karena ia tertipu dengan amalan saleh, bisa jadi, kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Makanya kewajiban kita, akhi, adalah untuk terus berusaha. Ya, ingatlah Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang saleh, yang mengharapkan ampunannya, yang mengharapkan ketakwaan, mengharapkan surganya, pahalanya, keridhaannya. Tidak mungkin. Allah sayang kepada hambanya, bahkan kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Tapi yang musibah adalah ketika seorang hamba terus mengikuti hawa nafsunya. Yang musibah adalah seorang hamba yang malah menentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, ya, kewajiban kita, jangan kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kedua, kita usaha. Husnudzonlah kepada Allah, yakinlah Allah itu maha adil, dan yakinlah Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencari surganya. Allahu a'lam. Nah.